Bapak, Ibu, dan Saudara, kembali di dalam Pelangi Wacana GKJ Pekalongan membahas perjamuan kudus bagi anak-anak, rubrik yang kelima, Q&A. Dan kali ini kita akan membahas tentang pendadaran perjamuan. Nah, apa itu arti pendadaran dan bagaimana dilakukan? Tentu akan menarik kita cermati. Untuk itu, saksikan episode ini selengkapnya. Ya, secara sederhana, pendadaran itu kan bahasa Jawa yang berarti kurang lebih ya pengujian atau pemeriksaan diri. Pendadaran dilakukan dalam rangka persiapan sebelum menerima perjamuan kudus. Dalam bahasa Latin itu juga cukup terkenal, ada istilah sensura morum. Nah, kemudian kita bertanya, apa sih yang diuji, apa yang diperiksa? Nah, itu yang orang kemudian sering salah paham. Selama ini, yang seringkali dikesankan ketika pendadaran atau sensura morum adalah bahwa yang diuji itu pemahaman serta moralitasnya. Itulah mengapa kalau kita bicara tentang perjamuan bagi anak-anak, maka anak-anak belum dipandang punya pemahaman yang cukup dan juga belum bisa sadar akan dosanya, belum cukup punya moralitas. Pemahaman ini bisa dikritisi dalam asumsinya masing-masing. Yang pertama, betulkah anak-anak belum paham? Bukankah anak-anak janjane juga punya pemahaman, meskipun sederhana, memang belum sekompleks pemahaman orang-orang dewasa. Tapi anak-anak pun sebenarnya juga punya pemahaman tertentu. Yang kedua, betulkah anak-anak belum bisa sadar akan dosanya, kesalahannya? Betulkah anak-anak belum punya kesadaran moral? Justru banyak riset, termasuk psikologi anak, menunjukkan bahwa anak-anak pun bisa memiliki kesadaran moral, meskipun sekali lagi belum sekompleks orang dewasa. Artinya, ketakutan itu atau tuduhan itu tidak serta-merta bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau kita kemudian kembali ke istilah pendadaran, dadar, menopo ingkang dipun dadar, kalau dalam bahasa Jawa kemudian ajakannya itu kan sumangga kita dadar manah kita piyambak-piyambak. Dadar diri kita piyambak-piyambak. Jadi ada kata dadar manah kita, yang diuji, diperiksa itu hati, lebih kepada batin, bukan soal pemahaman semata. Juga kata sensura morum, yang disensor itu, yang diuji sensnya itu adalah morum, dari kata mos, yang berarti karakter moral terkait dengan adat atau kebiasaan. Jadi pendadaran lebih menekankan pada aspek emosi, perasaan, hati manusia, apakah ia punya kesadaran moral, bukan semata-mata tentang pemahaman atau kesucian. Ada 3 hal yang ditanyakan untuk pendadaran ketika kita hendak merayakan perjamuan. Yang pertama adalah, apakah kita sadar tentang keberadaan kita sebagai manusia yang berdosa atau dalam kondisi yang tidak selamat, namun oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Gusti Yesus. Jadi itu yang pertama. Sekali lagi, yang ditanyakan, yang diuji, yang diperiksa adalah apakah kita sadar kita ini berdosa. Bukan, pertanyaannya bukan apakah kita ini orang yang suci tanpa noda, bukan. Justru apakah aku sadar akan dosaku dan aku sadar oleh anugerah Allah aku diselamatkan. Pertanyaan reflektif yang menyentuh hati, menyentuh batin, bukan soal pemahaman logis semata.
Yang kedua, apakah kita bersedia menjalani hidup baru dalam kuasa Roh Kudus? Ini lebih pada dorongan, apakah aku mau hidup semakin baik, hidup baru dalam tuntunan Roh Kudus. Jadi ini soal pemeriksaan, pengujian komitmen kita untuk bisa hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, apakah kita bersedia menjalani hidup dalam persekutuan sebagai keluarga Allah? Sekali lagi, ini pun lebih menekankan apakah kita siap mau bersedia hidup dalam persekutuan sebagai keluarga Allah. Komitmen dalam persekutuan bukan soal hidup secara individualistik. Nah, itulah 3 pertanyaan yang setiap kali pendadaran diajukan dan kita berefleksi dalam hati kita masing-masing. Bukan soal moralitas semata, bukan soal pemahaman kognitif semata, tapi soal kesiapan kita untuk hidup yang baik, hidup baru karena telah menerima anugerah Allah di dalam Kristus. Nah, ini menarik. Siapa yang melakukan pendadaran? Pada prinsipnya, saudara-saudara, pendadaran atau pemeriksaan diri atau sensura morum itu dilakukan secara pribadi, masing-masing person, masing-masing orang. Maka ada istilah sumangga kita dadar manah kita piyambak-piyambak. Maka sebenarnya tidak pas kalau kita mengatakan saya dadar panjenengan atau majelis dadar saya, tapi kitalah masing-masing yang dadar manah kita piyambak-piyambak. Bahwa kadang-kadang kita didampingi, dipandu oleh orang lain itu memang betul. Nah, secara sederhana, kalau kita pendadaran untuk diri sendiri, cukup merenungkan 3 pertanyaan di atas tadi itu. Direnungkan dalam rangka memeriksa diri kita masing-masing. Memang terkadang kita butuh dipandu, ditemani oleh orang lain. Nah, di GKJ, pelaksanaan pendadaran perjamuan biasanya dipandu oleh misa majelis, entah penatua, pendeta, diaken bisa, bahkan bisa dipandu oleh sesama umat, jemaat awam, warga jajar. Nah, di GKJ dan di beberapa gereja itu ada beberapa cara, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ada yang pendadarannya itu lisan, bisa di awal atau di akhir ibadah. Jadi sembari membacakan warta lisan, majelis kemudian mengajak jemaat pendadaran karena misalnya 2 minggu lagi akan ada perjamuan. Dibacakan warta itu, kemudian dibacakan ayat Alkitab, kemudian dibacakan 3 pertanyaan tadi. Jadi mari kita mempersiapkan diri karena 2 minggu lagi kita akan ikut perjamuan. Firman Tuhan berkata demikian, bla bla bla. Kemudian sebelum kita ikut perjamuan, mari kita kembali bertanya 3 hal tadi itu. Kemudian jemaat diberi waktu saat hening untuk menguji, memeriksa batinnya masing-masing. Kemudian diakhiri dengan doa. Itu bisa begitu caranya, lewat warta lisan. Mumpung kumpul dalam ibadah, dilakukan sekalian lebih efektif. Kemudian ada yang melalui persekutuan kelompok, entah pas PA, entah pas piston, dan seterusnya. Ada petugas, biasanya majelis, yang memandu pendadaran. Atau juga pendadaran dilakukan lewat perkunjungan ke rumah-rumah. Biasanya ketika pas persekutuan nggak rawuh, tapi warga itu perlu dikunjungi, ya dikunjungi, supaya dia tahu bahwa akan ada perjamuan, dan supaya dia ikut mempersiapkan diri. Ada juga gereja yang melayangkan pendadaran melalui media daring lewat online, YouTube, dan lain sebagainya. Dan yang tidak bisa dilupakan adalah tentu saja sesaat sebelum perjamuan dilayangkan, itu pendeta di atas mimbar juga melakukan pendadaran untuk seluruh jemaat juga. Maka sebelum kita makan roti dan anggur, marilah sekali lagi kita menguji
diri kita masing-masing dengan bertanya 3 hal sebagai berikut, dan seterusnya. Jadi, pendadaran dilakukan berlapis-lapis dengan bermacam-macam cara. Tentu ada orang yang cocok dengan cara yang A, ada orang yang cocok dengan cara yang B, yang C, dan seterusnya. Semua itu baik-baik saja dan tentu saja boleh-boleh saja. Apapun metodenya, prinsipnya adalah bahwa pemeriksaan diri itu dilakukan secara pribadi. Disaksikan apa tidak oleh orang lain, kita tetap bisa memeriksa diri kita masing-masing. Itulah mengapa yang menyatakan siap atau tidak, ikut atau tidak dalam perjamuan adalah pribadi lepas pribadi. Meskipun pendadaran dilakukan secara komunal, di forum PA misalnya, kemudian ditanya masing-masing, apakah saudara mau ikut menapa panjenengan Sumadyo dari Pujono, dan seterusnya. Lalu orang-orang itu masing-masing menyatakan kesiapan atau kesanggupannya. Sesama yang hadir termasuk petugas itu adalah saksi dari kesiapan dan kesanggupan masing-masing umat. Nah, dalam konteks perjamuan bagi anak-anak, bagaimana pendadaran dilakukan? Tentu harus ada peran orang tua, harus ada peran juga pembina anak misalnya, yang membantu membahasakan 3 pertanyaan kunci tadi itu dalam bahasa yang bisa lebih dipahami oleh anak-anak. Misalnya, pertanyaan yang pertama itu kan soal apakah kita sadar akan dosa kita, tapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan. Poinnya kan, apakah anak-anak percaya dan merasakan bahwa Tuhan itu mengasihi kita, menyelamatkan kita melalui Tuhan Yesus yang menebus dosa dan seterusnya. Tapi poinnya adalah menurut saya, apakah anak-anak menghayati, merasakan, dan percaya bahwa Tuhan itu penuh kasih, Tuhan menyayangi mereka. Dengan pertanyaan itu pun sudah cukup untuk pendadaran. Yang kedua, apakah kita bersedia bersyukur dengan menjalankan hidup baru dalam pimpinan Roh Kudus? Kata kuncinya itu kan hidup yang baru, hidup yang berubah dari yang buruk menjadi baik. Jadi untuk anak-anak bisa dibahasakan apakah anak-anak mau untuk hidup secara baik, secara sopan, tidak nakal dan sebagainya. Nah, itu bahasa yang lebih akrab bagi anak-anak. Dengan cara sederhana itu pun sudah cukup. Dan yang ketiga, apakah kita menghayati persekutuan sebagai keluarga Allah? Poinnya adalah apakah anak-anak juga mau terus memelihara persekutuan, ikut beribadah, ikut sekolah minggu, ikut bersekutu, dan seterusnya. Jadi itu 3 kata kunci, 3 pertanyaan kunci yang bisa dibahasakan dengan lebih simpel, bisa dipahami, dirasakan oleh anak-anak. Sekali lagi, kita sebagai orang yang dewasa justru bertanggung jawab untuk memandu, mendampingi anak-anak sebelum ikut dalam perjamuan kudus. Ya, jadi sejak kapan? Tentu saja secara gerejawi sejak diwartakan, sejak diumumkan, misalnya dalam warta gereja. Itulah mengapa bahasa dalam warta gereja biasanya berbunyi GKJ Pekalongan misalnya, pada hari Minggu tanggal sekian dan tanggal sekian akan melayangkan sakramen perjamuan. Bagi warga gereja dimohon untuk mempersiapkan diri. Orang Jawa menyebutnya itu ulem bujono, undangan untuk ikut perjamuan. Jadi sejak diwartakan itu, umat sudah bisa mempersiapkan diri masing-masing. Oh, arep ono bujono, kita semua diundang, sami nampi ulem saking Gusti Allah lumantar gereja, ayo podo dadar manah piyambak-piyambak. Itu prinsipnya sebenarnya. Jadi tidak harus menunggu pendadaran yang dipandu oleh majelis, oleh petugas, oleh pendeta, dan seterusnya secara komunal. Bahkan dapat dilakukan tiap hari. Misalnya, sejak diwartakan, supaya kita bisa terus menguji, mengasah batin dengan lebih baik justru. Artinya, pendadaran itu bisa dilakukan
berkali-kali. Termasuk misalnya ketika Bapak Ibu Saudara ikut pendadaran secara komunal di forum PA misalnya, sudah ikut di minggu ini, minggu depan ada lagi pendadaran lagi, ya tetap ikut saja, tetap mendengarkan, tetap menyimak, tetap berefleksi. Ketika ditanya, tetap ditanya, menjawab ya, menjawab. Nggih, kula badhe nderek misalnya gitu. Mau 2 kali, 3 kali, silakan. Semakin sering, semakin banyak, justru semakin baik. Jadi tidak perlu kemudian menjawab, oh kula wingi pun pendadaran. Ya sudah memang, tetapi hari itu ikut lagi tentu baik-baik saja. Termasuk ikut perjamuan kudus itu berapa kali, itu juga beberapa orang bertanya. Kalau minggu lalu sudah ikut perjamuan, apakah minggu depan masih bisa ikut perjamuan? Iya, tentu saja bisa, dan boleh berkali-kali. Misalnya minggu lalu ikut perjamuan di induk, minggu depannya ikut di Papantan, misalnya pas ngantar keluarga, ya tetap saja tetap ikut perjamuan itu oke-oke saja. Dan semakin sering, bukankah akan semakin baik kita merayakan syukur atas berkat Tuhan. Nah, jadi semoga episode ini Bapak Ibu dan Saudara menolong kita untuk memahami, menghayati apa itu pendadaran, siapa yang melakukan dan bagaimana caranya, serta apa esensi di balik itu. Dan kelak ketika perjamuan dilakukan juga bagi anak-anak, semoga kita di keluarga masing-masing, terutama yang punya anak-anak, juga bisa menolong anak-anak kita untuk menyiapkan hati mereka agar siap untuk ikut dalam perjamuan kudus. Semoga bermanfaat, Tuhan memberkati.